Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihanul Syufa Mardiana dengan nomor NPM 2075642. Di sini saya akan berpresentasi mata kuliah pengembangan karakter. Penghargaan terhadap diri sendiri. Penghargaan terhadap diri sendiri atau self-esteem, pengertian positive self-esteem itu sendiri yang diartikan pula sebagai kepercayaan diri atau keyakinan diri. Jadi self-esteem berkaitan dengan perasaan atau keyakinan diri. Self-esteem berkaitan dengan bahwa kita pantas, layak, atau berharga, mampu, dan berguna. Tak peduli apapun yang telah terjadi dalam hidup kita, apa yang sedang terjadi, atau apa yang bakal terjadi. Dikemukakan pula bahwa self-esteem berkenan dengan yang pertama, kemampuan kita untuk memahami apa yang dapat kita lakukan dan apa yang telah dilakukan. Yang kedua, penetapan tujuan dan arah hidup sendiri. Yang terakhir, kemampuan untuk tidak merasa iri terhadap prestasi orang lain. Jika kita benar-benar ingin menghormati diri sendiri, kita harus menerima diri kita sendiri dan berusaha menjadi seseorang yang Anda impikan. Berusaha memahami cara untuk merasa bahagia dengan diri sendiri dan buatlah agar orang lain memperlakukan Anda dengan pantas. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan self-esteem yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada orang tua. Orang tua merupakan sumber yang utama pembentukan self-esteem itu sendiri, khususnya di kalangan anak-anak. Pemberian yang paling berharga dari orang tua adalah meletakkan landasan self-esteem yang kokoh, mengembangkan kepercayaan diri dari hormat diri. Di antaranya sebagai berikut, kritik tertuju kepada perilaku bukan kepada anak. Yang kedua, memberi perhatian kepada anak apabila pencapai hasil yang bagus. Dan yang ketiga, memberikan penghargaan kepada usaha anak, bukan hanya pada hasil akhir. Yang kedua, para sejawat dan teman. Orang-orang terdekat dalam kehidupan sehari akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan self-esteem ini. Ketika anak berada di lingkungan sekolah, dengan teman yang sering memperoloknya, maka lingkungan tersebut kurang baik bagi pertumbuhan self-esteem yang sehat. Yang ketiga, ada pencapaian prestasi. Hasil yang dicapai dan memadai merupakan salah satu faktor bagi pengembangan self-esteem itu sendiri. Penciptaan perasaan tenang, yakni yakin dan mampu melaksanakan suatu tugas merupakan bibit dari pengembangan self-esteem. Yang keempat ada diri Anda sendiri. Sumber utama bagi pengembangan self-esteem adalah diri Anda sendiri. Kita dapat mempertinggi atau memperendah self-esteem sesuai dengan perasaan kita sendiri. Seseorang yang sehat self-esteem-nya ditandai oleh beberapa ciri, diantaranya adalah selalu memberi dorongan, itu yang pertama. Yang kedua, motivasi kepada diri sendiri, dan selalu memandang apa ada, apa yang dikerjakan, dan apa yang telah dilakukan. Yang kelima, guru atau instruktur. Guru atau instruktur sangat berpotensi membangun atau menghancurkan self-esteem siswa atau atlet binaannya. Guru dapat mengembangkan self-esteem dengan cara menempatkan seseorang dalam kedudukan merasa berharga. Cara menghargai diri sendiri. Yang pertama, memiliki pola pikir yang benar. Ada yang pertama, kenali diri Anda. Semakin mampu Anda memahami diri sendiri, semakin mampu Anda melihat dan menghargai betapa uniknya diri Anda. Tetapi Anda akan segera melihat bahwa ini ada cara yang bermanfaat. Yang pertama, buat daftar mengenai hal-hal, orang-orang, perasaan, dan kegiatan yang penting bagi Anda. Yang kedua, cobalah kegiatan yang berbeda. Yang ketiga, mencoba menulis jurnal. Bayangkan Anda sedang melakukan percakapan dengan diri Anda sendiri. Yang terakhir, habiskan waktu dengan diri Anda sendiri dengan berpura-pura bahwa Anda berkencang dengan diri Anda sendiri. Cobalah ke restoran baru seperti yang ingin Anda lakukan. Yang kedua, ada memaafkan diri. Jika Anda ingin menghargai diri sendiri, maka Anda harus bisa memaafkan diri sendiri untuk hal-hal yang telah Anda lakukan di masa lalu yang tidak membanggakan. Akuilah bahwa yang Anda lakukan itu salah. Minta maaf terhadap orang lain jika dibutuhkan. Dan kembali melangkah lagi. Yang ketiga ada terimalah diri Anda. Buatlah diri Anda merasa nyaman dengan diri sendiri. Belajar untuk mengasihi dan menerima diri Anda apa adanya. Ini tidak berarti Anda berpikir bahwa Anda adalah orang sempurna. Tidak. Tetapi Anda harus belajar untuk menerima diri sendiri. Berbahagialah dengan segala sesuatu yang Anda sukai tentang diri Anda dan terimalah
bagian dari diri Anda yang kurang sempurna, terutama sesuatu yang tidak dapat Anda ubah. Yang keempat, membangun rasa percaya diri Anda. Memiliki rasa harga diri sangatlah sulit jika Anda tidak bahagia dengan siapa Anda, bagaimana penampilan Anda, atau apa yang Anda lakukan. Membangun rasa percaya diri membutuhkan banyak usaha. Yang pertama, mulailah dengan menjaga bahasa tubuh dan positif dan postur yang baik. Lebih banyak tersenyum dan berpikir setidaknya 3 pikiran baik tentang diri Anda setiap jamnya. Yang kedua, jika seseorang memuji Anda, terimalah pernyataannya dan mengatakan terima kasih. Yang kelima, jagalah sikap positif. Sikap positif dapat membuat atau menghancurkan kesuksesan Anda, serta pikiran Anda mengenai diri sendiri. Bahkan jika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan Anda, hargai diri sendiri dengan fakta sesuatu yang baik akan terjadi juga pada akhirnya. Yang keenam, berhentilah bersaing dengan semua orang. Salah satu alasan Anda mungkin kurang menghargai diri sendiri adalah karena Anda merasa bernasib buruk bahwa Anda masih lajang sementara semua teman Anda telah bertunangan. Yang ketujuh, singkirkan rasa iri Anda. Berhentilah berharap Anda memiliki apa yang memiliki orang lain dan berusaha untuk mencapai apa yang benar-benar Anda inginkan. Perasaan pahit dan kebencian yang datang bersamaan dengan kecemburuan hanya akan membuat Anda tidak menyukai diri sendiri dan juga terhadap Anda bersalah orang lain. Yang ke-8, percayalah pada keputusan Anda. Jika Anda ingin menghargai diri sendiri, maka Anda harus percaya pada keputusan yang Anda buat. Pertahankan keyakinan Anda dengan teguh dan berusaha untuk memahami diri sendiri, untuk mengetahui apa yang benar-benar membuat Anda bahagia. Dan yang ke-9, belajarlah untuk menerima kritikan. Untuk benar-benar Anda menghargai diri sendiri, Anda harus mengetahui diri Anda yang sebenarnya. Jika seseorang memberikan masukan, membantu, dan bersifat membangun, evaluasi apa yang mereka katakan kepada Anda. Yang terakhir, jangan biarkan orang lain menghasut Anda. Yang B, melakukan tindakan yang menghargai diri sendiri. Yang pertama, melakukan perlakuan diri sendiri dengan hormat. Kita kerap melakukan sesuatu pada diri sendiri yang kita sendiri tidak pernah berpikir akan melakukannya pada seseorang yang kita sayangi. Misalnya, kapan terakhir kalinya Anda menyebut teman Anda jelek, mengatakan pada mereka bahwa mereka tidak cukup baik, atau membuat mereka berkecil hati saat ingin meraih mimpinya? Jadi, ada beberapa cara lain untuk memperlakukan diri sendiri dengan rasa hormat. Yang pertama, jangan mencuri dari diri sendiri, seperti dengan sembarangan membeli segala sesuatu secara kredit. Yang kedua, jujurlah kepada diri sendiri. Yang ketiga, pikirkan diri sendiri dengan mengembangkan sumber pengetahuan dan melakukan penelitian diri sendiri. Yang kedua adalah rawat tubuh Anda. Saat Anda berusaha untuk menjaga tubuh tetap dalam keadaan baik, Anda tidak hanya menjadi baik secara fisik, tetapi juga merasa bangga pada diri sendiri. Yang ketiga, tentukan aspek untuk perbaikan. Menghormati diri sendiri tidak berpikir bahwa Anda adalah orang yang sempurna dan tidak ada lagi orang yang perlu Anda tingkatkan atau perbaiki. Justru sebaliknya, ini berarti mampu menerima hal-hal yang tidak dapat Anda ubah untuk diri sendiri. Luangkanlah waktu untuk benar-benar memikirkan tentang diri Anda dan mempertimbangkan aspek yang benar-benar Anda ingin perbaiki. Yang keempat, perbaikilah diri sendiri. Perbaiki diri sendiri berarti mengambil langkah untuk mencoba hal baru dan membuka pikiran Anda kepada kemungkinan baru. Menjadi pribadi yang baik untuk diri sendiri. Jadi yang pertama, jangan merendahkan derajat Anda sendiri. Jika Anda ingin menghargai diri sendiri, maka Anda harus berhenti merendahkan diri, apalagi di depan orang lain. Anda dapat menertawakan diri sendiri, tetapi tidak perlu mengatakan, saya kelihatan gemuk ya hari ini, atau mana ada orang yang ingin berbicara dengan saya. Itu nggak boleh ya. Yang kedua, jangan biarkan orang lain melihat Anda melakukan sesuatu yang akan membuat Anda kesal di kemudian hari. Berusaha untuk fokus dalam melakukan sesuatu yang membuat Anda bangga pada diri sendiri. Tidak hanya sesuatu yang menghasilkan tawa atau perhatian untuk sesaat. Jauhilah perilaku yang dapat membuat Anda menyesal. Yang ketiga, atasi emosi yang berlebihan. Tidak apa-apa jika Anda kehilangan kendali di saat bertemu, tetapi jika Anda terlalu bersikap seperti ini hanya karena hal sepele, ini hanya akan membuat harga diri Anda harus berurusan dengan tekanan hidup secara lebih baik.
Yang keempat, akuilah jika Anda bersalah. Jika Anda benar-benar ingin menghargai diri sendiri, Anda harus ingin mengetahui pada saat Anda sudah melakukan kesalahan. Jika Anda melakukan kekacauan, biarlah orang lain tahu dengan menunjukkan bahwa Anda benar-benar menyesal dan menyadari untuk tidak mengulangi atau melakukan lagi. Yang kelima, lakukan kegiatan bersama orang-orang yang menghargai Anda. Berada di sekitar orang yang membuat Anda merasa buruk akan menurunkan rasa menghargai diri sendiri. Karena Anda akan merasa buruk tidak hanya karena apa yang dikatakan oleh seseorang tersebut, tetapi jauh di lubuk hati Anda juga akan marah pada diri sendiri karena membiarkan orang tersebut berada di sekitar Anda. Yang keenam, tetaplah rendah hati. Presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.